Anda masih mengikuti Economic Challenges yang sedang membahas soal bijak mengejar pajak. Theo, Ya, Mas Umi. kalau kita lihat dan mendengarkan penjelasan dari Pak John dan Pak Justinus tadi, pekerjaan berat ada di tangannya Pak Sigit. Ya. Persoalan bagaimana mencapai target pajak yang kelihatannya dua orang ini mengatakan berat sekali. Ya, tapi katanya Mas Tommy, ini bocoran, Ya. bohong dikonfirmasi oleh Dirjen Pajak, sudah ada cara-cara untuk menutupi kekurangan itu. Dan ini juga mungkin akan bisa berlanjut tahun depan. Apa betul, Pak Sigit? Sudah ada rencana-rencana untuk menutupi kekurangan target penerimaan pajak tahun ini. Silakan Pak. Terima kasih. Seperti tadi disampaikan oleh Pak John Rizal, memang kami waktu itu sudah menghitung upaya apa, strategi apa yang akan kita terapkan untuk mencapai target penerimaan. Dan waktu itu kami melihat itu bisa. Karena kami melihat dengan tax ratio hanya 11,9%. Di mana umumnya minimal harusnya 15% Pak, tax ratio itu. Jadi kalau kami lihat setiap tahun kita kehilangan 4%, artinya dengan GDP 10.000 triliun, kita setiap tahun kehilangan 400 triliun. Itu yang akan coba kita gali. Kami melihat ke belakang, jadi kami mengumpulkan data. Kita tahu bahwa pajak kita menganut sistem self-assessment. Bagaimana pengawasannya? Tanpa data kita nggak bisa mengawasi. Jadi kami sudah melakukan kerjasama dengan kurang lebih 64 instansi, lembaga atau pihak ketiga untuk memperoleh data. Database kami dengan dana yang diberikan oleh Pak John Rizal, kami membuat database. Semua database itu kami kawinkan dengan SPT 5 tahun ke belakang. Ketemulah selisih penghasilan. Apakah tadi yang seperti kan Pak John salah satunya sistem IT yang belum terbangun menyebabkan juga target atau perkiraan dari Pak Sigit itu kemudian jadi miss? Mengenai rencana IT, kami masih sesuai dengan rencana kami Pak. Jadi misalkan tuh tahun ini kami sudah membuat e-faktur. Itu online, faktur pajak tidak lagi manual untuk Jawa dan Bali. Tahun depan baru untuk seluruh Indonesia. Itu sangat membantu wajib pajak dan buat kami pun sangat membantu karena data masuk dalam bentuk elektronik. Jadi kita upayakan semua data masuk dalam elektronik. SPT kita sampaikan melalui e-filing. Jadi kalau udah semua elektronik masuk ke bank data kita, sangat mudah kita mengawinkan. Pak, tadi yang menarik disampaikan Pak Justinus mengenai sistem penataan keuangan supaya kemudian pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan. Sejauh mana shortfall tahun ini sudah dikomunikasi dengan Menteri Keuangan sehingga kemudian dicarikan alternatif untuk menutupinya, Pak? Ya. Waktu kami pertama dilantik tahun Februari 2015 kemarin, kami sudah mengumpulkan beberapa upaya dan kami mencoba. Kami tidak dalam posisi untuk men-challenge target, Pak. Kami dalam posisi untuk melaksanakan. Sampai dengan bulan Juni kami melihat kenyataan bahwa ada 3 strategi kami yang nggak bisa jalan. Misalkan seperti kewajiban penyampaian bukti potong. Kemudian yang kedua mengenai PPN atas jalan tol. Yang ketiga mengenai biaya materai. Itu tidak jadi jalan. Baru mungkin tahun depan. Itu potensinya sekitar 152 triliun itu Pak yang hilang. Nah, sampai dengan bulan Juni kami melihat bahwa kami akan shortfall. Waktu itu kami sampaikan ke Presiden, ke DPR bahwa kami akan shortfall 120 triliun. Maksud kami agar kementerian berjaga-jaga, melakukan mitigasi untuk mencari alternatif pembiayaannya. Artinya Menteri Keuangan sudah paham ya Pak? Sudah paham. Dan the worst-nya berapa Pak? The worst-nya kemarin saya sampaikan bahwa kita akan shortfall 160 triliun. 60 ya. Pak John, ini cukup tidak Pak? Dan kalau tadi Pak John mengatakan perlu ada penghematan, apa penghematan yang bisa dilakukan Pak? Ya, begini Pak. Jadi penerimaan ini kalau shortfall, tentu solusi lain adalah meningkatkan pembiayaan, hutang. Nah, kami menyarankan dari DPR bukan hutang yang ditambah, tapi pembelanjaan yang dikurangi. Nah, dengan pengurangan itu tentunya, tapi blessing ini kondisi kita memang proses pembangunan kita kan agak tersendat-sendat banyak hal lah yang pernah kita bahas sebelumnya. Sehingga saya yakin Dirjen yang menghandle soal treasury ini kan akan mematchingkan ini. Jadi saya sepakat dengan Pak Sigit bahwa anggaran kita di 2015 ini aman.
Artinya walaupun itu shortfall, pengeluaran kita kan belum maksimal juga Pak. Karena serapan yang kita alami sampai sekarang kan masih rendah, ya? 57%, 54%. Jadi masih 2 bulan ini kan nggak mungkin 100% Pak. Jadi pas kalau seandainya bisa target 80% dengan kondisi yang ada. Jadi matching dia. Ini blessing. Tapi tahun depan ini tidak boleh terjadi lagi. Saya sependapat dengan Pak Justinus bahwa untuk menentukan hal-hal ke depan yang berkaitan dengan pembangunan harus kita hitung dulu penerimaan, kemampuan kita untuk dalam penerimaan negara ini. Pak Haryadi, apa konsekuensi yang akan dihadapi teman-teman pengusaha kalau kemudian beberapa proyek kegiatan pemerintah itu terpaksa harus di reschedule? Menurut saya begini ya, memang kita berangkat harus dari suatu angka yang realistis. Kami dari awal tahun ini sudah menyampaikan komplain sebetulnya ya terhadap target penerimaan pajak yang sedemikian tinggi. Dan pada waktu itu sudah kami sampaikan bahwa kami seyakin-yakinnya bahwa itu tidak akan tercapai. Memang betul yang Mas John bilang, kita blessing in disguise saja. Kebetulan penyerapannya juga rendah, cash flow-nya dari KPBN selamat. Nah tapi intinya adalah bahwa semua itu memang harus dilihat secara realistis Mas. Jadi kalau ditanyakan pengaruhnya terhadap dunia usaha bagaimana, terhadap shortfall ini kita nggak ada pengaruh apa-apa Mas. Karena memang slow down ekonominya. Tapi nanti tahun depan kalau tidak direncanakan dengan matang rencana pembelanjaan kita, ini bisa jadi masalah ke depan itu dengan ambisi yang seperti kemarin ya. Tentunya yang kita harapkan sekarang adalah justru bagaimana ekonomi ini kan bisa tumbuh dengan baik, bukan seperti apa yang kita khawatirkan, ada distorsi dan juga target yang kembali dipasang tinggi ini kan targetnya besok juga based on yang nggak tercapai ini Mas. Jadi pandangan kami harusnya dengan pencapaian nanti yang realistis 2015 harus dikoreksi lagi. Seumur-umur kita naiknya itu antara 6-12%, kok kita nggak pernah naik sampai 30% begitu. Baik. Pak Justinus, tadi Pak Justinus menyampaikan mengenai politik anggaran. Apa sebetulnya menjadi kesulitan dan mungkin tidak pikiran Pak Justinus itu kemudian dilaksanakan untuk tahun-tahun ke depan? Saya kira kita punya 2 kendala saat ini. Pertama, desain otonomi daerah ya, yang memang modelnya kita memberikan transfer cash ke daerah untuk dibelanjakan oleh daerah. Ironisnya saat ini pemerintah pusat kesulitan memenuhi target pajak, tapi daerah ada dana menganggur 270 triliun yang belum digunakan. Ini karena desain otonomi yang asimetrik. Lalu yang kedua, persoalan anggaran kita juga diperparah dengan belum adanya monitoring evaluasi yang memadai selama ini. Jadi belanja terutama itu tidak pernah menggunakan pendekatan money follow the function. Maka ketika itu dipatok besar di depan harus dihabiskan tanpa diukur efisiensi efektivitasnya. Nah saya kira ini momentum yang baik. Pemerintah punya peluang, punya opportunity untuk melakukan perbaikan itu tentu dengan DPR. Dan apa yang harus dilakukan untuk itu Pak? Prasyaratnya saya kira pajak harus ditempatkan sebagai instrumen fiskal policy kita. Caranya bagaimana? Kita bisa mengoptimalkan supaya pemerintah daerah bisa berkontribusi lebih besar dan aktif bagi pemerintah pusat dalam pemungutan pajak. Sehingga nanti alokasi dana ke daerah ukurannya adalah bagaimana daerah berpartisipasi ke pusat sebagai sistem insentifnya. Kalau sekarang kan mereka diberi gelundungan tanpa akuntabilitas. Ini yang memperparah, padahal hampir semua fungsi strategis sudah didesentralisasi ke daerah. Nah dengan kondisi seperti ini saya kira ini saat yang tepat, apalagi di Nawacita juga disebutkan dalam kebijakan fiskal itu ada mendesain ulang arsitektur fiskal. Saya kira ini yang menjadi substansi dari arsitektur fiskal yang baru kita. Baik, nanti kita akan coba bahas dengan pengalaman 2015 ini, lalu bagaimana kita melihat 2016. Apa pelajaran bisa dipetik tahun ini supaya kemudian tahun depan kita akan jauh lebih mulus untuk melakukan pembangunan. Tapi kita harus lihat terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.